فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai detik ini masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menuntut ilmu dengan berbagai macam caranya. Meskipun dalam masa pandemi seperti ini kita juga masih bisa untuk menuntut ilmu meskipun tidak datang secara langsung tatap muka, namun karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga setelah perkembangan teknologi, ya kita bisa belajar di mana saja. Bisa di rumah, bahkan terkadang bisa di jalan. Kita masih bisa menuntut ilmu. Dan ini kenikmatan-kenikmatan yang patut bagi kita semuanya untuk senantiasa mensyukurinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan adanya musibah corona ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri kita. Dan tentu yang paling utama adalah kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya akan takdirnya. Bahwasanya segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada hikmahnya. Ada kebaikan di dalamnya. Meskipun yang namanya musibah, ya tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Akan tapi syariat memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar, meyakini bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara efek yang terjadi pada manusia, masyarakat dengan adanya pandemi corona ini sangat mempengaruhi perekonomian manusia. Yang sebelumnya bekerja, ada yang dirumahkan, ada yang akhirnya bekerja di rumah, ada yang qadarullah akhirnya tidak memiliki penghasilan dan lain sebagainya. Maka dari itu muncullah keinginan-keinginan yang berawal dari keterpaksaan, bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup, bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhannya. Mereka harus bekerja, mereka harus mencari nafkah, apalagi ada anak istri. Nah, di antara peluang untuk mencari nafkah yang paling banyak dilakukan dalam masa pandemi ini dan secara umum lebih aman dari sisi kesehatan, lebih menjaga protokol kesehatan, lebih bisa mencegah tersebarnya COVID ini ya dengan jualan. Di antaranya adalah jualan online. Karena dengan online otomatis akan meminimalisir pertemuan antara penjual dengan pembeli. Yang sebelumnya, bahkan yang sebelumnya mereka jualannya offline, buka toko dan yang lainnya, sekarang beralih ke online. Yang sebelumnya tidak ada pikiran jualan pun juga dengan cara online. Karena nggak ada solusi yang menurut mereka mungkin lebih bagus. Nah, dalam masalah jual beli atau bisnis dengan cara online, tentu kita juga harus mengetahui batas-batasan syariat itu seperti apa. Meskipun secara umum aturan yang ada dalam jual beli online, aturan dasarnya itu sama dengan aturan jual beli secara offline, secara langsung.
Apalagi online ini memang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Online dalam artian menggunakan internet, marketplace, dan lain sebagainya. Dulu tidak ada. Namun dasar-dasar dalam jual beli itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pelajaran atau ilmu tentang online harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu ilmu tentang offline-nya tadi. Hanya saja nanti dikembangkan, contoh-contohnya pun juga ditambah dari sisi online-nya tadi. Nah, dari sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah yang sangat penting di dalam jual beli, yaitu para ulama mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah, atau al-aslu fil buyu'i al-ibahah. Hukum asal dalam jual beli atau muamalah adalah boleh. Jadi ini hukum asalnya. Apakah dengan cara online, apakah dengan cara offline, maka hukum asalnya ini adalah diperbolehkan atau tidak ada larangan. Hatta ya'tiyad dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ini enaknya dalam jual beli, hukum asalnya itu halal, karena Allah mengatakan wa ahalallahul bai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Berarti hukum jual beli, hukum asalnya boleh. Apa konsekuensi dari kaidah ini? Kalau kita mengetahui kaidah hukum asal jual beli adalah boleh, maka kita dalam bertransaksi jual beli bebas melakukan apa saja, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi kita tidak perlu menunggu dalil perintah jual beli, nggak perlu. Saya mau beli beras, apa dalil yang memperbolehkan jual beli beras? Nggak ada secara khusus. Kita kembalikan ke kaidah tadi, hukum asal jual beli adalah boleh. Apa kita hukumnya riba? Oh, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah mengatakan wa harramar riba. Allah telah mengharamkan riba. Jadi ketika kita mengatakan suatu transaksi itu tidak diperbolehkan, kita harus tanya dalilnya, apa dalil yang melarang. Jadi dalam jual beli yang ditanya adalah apa dalil yang melarang. Kalau ada orang mengatakan ini nggak boleh, ini hukumnya haram, maka kita tanya, mana dalil yang mengatakan transaksi ini haram? Nah, sehingga di sini selama transaksi yang kita lawan tadi tidak ada dalilnya, maka kita boleh untuk mengerjakannya. Lalu bagaimana dengan online, dengan segala macamnya? Kan nggak ada dalil, berarti boleh. Nah, kita juga harus melihat secara terperinci terlebih dahulu, secara detail bagaimana bentuk transaksinya. Meskipun hukum asalnya jual beli itu adalah halal, untuk mengetahui itu haram atau tidak itu sebenarnya sangat mudah. Karena di antara bentuk transaksi yang banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab diharamkannya itu hanya kembali kepada 3 hal saja. Disebabkan suatu transaksi itu diharamkan secara umum itu hanya kembali pada 3 hal saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, madama laisa fihi zulmun wala gharar wala riba fal aslu sihah. Selama dalam transaksi jual beli tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur ghararnya, dan tidak ada unsur ribanya, maka hukum asalnya adalah sah. Jadi illah sebab transaksi diharamkan itu kembali pada 3 hal pokok ini. Pertama kezaliman, kedua gharar, ketidakjelasan, ketiga adalah riba. Kalau ketiga ini tidak ada, yaitu ketiga-tiganya tidak ada, maka baru kita bisa memastikan bahwasanya jual beli itu adalah sah atau jual beli itu diperbolehkan.
Berarti kita juga harus mengetahui tiga hal tadi secara mendetail. Ya, meskipun itu tidak bisa kita bahas secara terperinci dalam kesempatan kita kali ini. Namun setidaknya itu yang kita ketahui. Kita ketika mau jual ada unsur kedoliman apa tidak? Oh, ini barang curian apa tidak? Atau barang pinjaman yang tidak dikembalikan, ya sama saja barang curian. Ini barang membeli barang yang belum jelas barangnya. Oh, berarti ada unsur ghararnya. Atau jual beli dengan cara riba. Ada bunganya dalam keterlambatan, misalkan ada dendanya. Berarti di sini ada unsur ribanya. Baru diharamkan. Nah, itu kaidah yang sangat penting. Lalu kemudian yang harus kita ketahui juga adalah bahwasanya ketika tadi dalam transaksi jual beli online yang paling sering bermasalah adalah masalah ghararnya. Itu yang pertama. Ada unsur gharar. Apa itu gharar? Al-gharar adalah al-majhul akibah, yaitu suatu yang tidak diketahui hasilnya, akhirnya, atau nggak bisa diketahui, nggak jelas nanti bisa diterima, serah terimakan apa tidak jelas akadnya itu yang dipilih yang mana, tidak jelas harganya berapa, tidak jelas bisa diterima apa tidak. Maka ini makna dari gharar. Atau ada juga yang menafsirkan yang dinamakan dengan gharar adalah kullu bai'in yahtawi ala mukhatarah. Segala bentuk jual beli yang mengandung unsur spekulasi. Spekulasi di sini maksudnya ada spekulasi yang memang besar, spekulasi yang kalau nggak untung rugi, atau kedua belah pihak ini pasti salah satunya itu ada yang untung, ada yang rugi. Ya seperti judi itu kan satunya untung, satunya rugi. Ya pasti ada yang untung dan pasti yang rugi. Tapi seseorang bagi yang ikut tadi, dia bisa untung, bisa rugi. Begitu pula dan lawannya. Dan itu pasti ada. Kenapa judi itu diharamkan? Karena tidak jelas tadi. Karena unsur ghararnya itu tinggi. Tapi kalau misalkan orang yang jualan, saya sekarang musim pandemi misalkan, saya mau jualan makanan misalkan, atau baju. Ketika saya jual baju, ini juga ada spekulasinya sebenarnya. Antara nanti laku atau tidak, antara laris atau tidak, antara untungnya sedikit atau banyak. Ini kan juga spekulasi. Akan tapi spekulasinya ini hanya pada dirinya sendiri, dan juga masih ada kemungkinan semuanya sama-sama untung. Ya orang beli pun juga untung, tidak ada yang dirugikan. Dia sendiri pun kalau laku pun juga untung. Ya meskipun ini spekulasi, akan tapi di sini spekulasinya sangat kecil dan masih memungkinkan kedua-duanya itu mendapatkan keuntungan. Karena yang dilarang tadi itu adalah apabila salah satu pihak itu pasti untung, sedangkan salah satu pihak yang lainnya pasti rugi. Nah, ini yang harus kita jelaskan bahwasanya unsur gharar, ketidakjelasan itu harus dihilangkan. Unsur gharar yang paling nampak dalam jual beli online, namanya jual beli online, itu barangnya biasanya hanya difoto saja. Ini terkadang akan menjadi masalah. Jadi untuk menghilangkan gharar kan kita harus tahu, barangnya harus maklum, harus diketahui. Bagaimana cara kita untuk mengetahui sebuah produk? Itu ada dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat langsung, atau mencoba langsung, atau dengan memegang langsung. Ini cara yang pertama. Jadi berinteraksi secara langsung dengan produknya, dilihat, kemudian warnanya tahu. Maka ini untuk mengetahui sifatnya tadi. Dan ini jelas asalnya seperti ini.
Dan cara yang kedua untuk menghilangkan gharar, ketidakjelasan pada produknya adalah dengan penjelasan. Dan ini boleh dengan menjelaskan sifatnya. Jualnya online, penjualnya di Surabaya, pembelinya di Jakarta. Kalau sebelum membeli harus melihat terlebih dahulu, ya ini sangat menyulitkan. Ongkos transportasinya saja bisa 500.000. Barang yang dibeli hanya senilai 20.000. Ini jelas tidak memungkinkan. Lalu bagaimana agar tidak terjadi gharar dalam jual beli online tersebut? Maka penjual harus menjelaskan secara detail. Secara detail di sini ya memang tergantung barangnya. Khususnya kalau ada cacat, kalau ada perbedaan warna. Kalau jual beli handphone mungkin lebih mudah, tinggal saya jual HP baru, tipenya, mereknya A, tipe sekian-sekian. Nggak perlu, semuanya normal sudah. Nggak perlu menjelaskan kameranya sekian megapiksel, memorinya sekian megapiksel. Karena dengan melihat judul tadi, pembeli pun sudah bisa mengetahui dengan cari di internet. Oh, tipe seperti ini, kameranya sekian, baterainya. Ya kecuali kalau memang pembeli yang tidak terbiasa mengetahui hal tersebut. Dia pokoknya saya pengen HP. Maka penjual juga harus menjelaskan perbedaan antara merek A dan merek B demikian. Tapi secara umum ini mudah untuk disampaikan kepada pembeli. Tidak perlu secara mendetail. Lalu kemudian barang yang lainnya. Baju misalkan. Baju inilah yang paling rawan dalam ketidakjelasan. Kadang baju warna merah. Warna merahnya aslinya, misalkan warna gelap, entah merah darah atau merah marun. Pokoknya merah yang gelap. Kemudian difoto. Yang namanya difoto itu banyak yang bisa mempengaruhi hasil. Kadang kameranya, kadang cahayanya, kadang difoto indoor dan outdoor, itu pun hasilnya juga berbeda. Bahkan bisa jadi kalau yang melihatnya itu HP-nya itu pencahayaannya kurang, itu pun juga akan berbeda hasilnya. Maka di sini penjual bisa menjelaskan bahwasanya foto ini warnanya merah marun. Yang ada di dalam foto itu lebih terang daripada aslinya. Atau sebaliknya. Warna aslinya itu lebih cerah, ketika difoto lebih gelap misalkan. Ya ini harus dijelaskan. Atau misalkan dengan memberikan penjelasan, bisa juga dengan memberikan penjelasan secara umum. Toleransi warna sekitar ya 10% misalkan. Nah, karena pasti ada perbedaan antara apa yang difoto, barang realnya, dengan hasil yang ada di foto. Nah, dengan begini maka tidak terjadi gharar tadi. Karena ada juga misalkan orang jual baju warnanya abu-abu. Bajunya abu-abu. Ketika difoto warnanya krem, lebih ke kuning-kuningan. Nah, di sini pembeli ketika melihat warnanya krem, saya suka. Sampaikan saya beli ini yang ada nomornya nomor 1 misalkan, kebetulan beberapa warna. Yang warna yang dipilih tadi itu warna dikasih nomor 1. Dibeli barang sampai. Ketika sampai ternyata warnanya kok abu-abu. Padahal saya melihat di foto itu warnanya krem. Penjual juga nggak mau ngalah. Yang saya foto ini, hasil foto ini ya sama persis dengan barang yang saya foto. Ini bukan barang yang lain. Ini warnanya abu-abu. Nah, maka disinilah yang terjadi akhirnya perselisihan. Makanya harus dijelaskan khususnya dalam jual beli online tadi. Apalagi yang memang sifat-sifat yang mudah menimbulkan perselisihan. Itu masalah baju.
Apalagi kalau yang dijual itu barang bekas, entah HP bekas ataupun yang lainnya, harus dijelaskan semuanya. Jangan sampai ada gharar dalam jual beli tersebut. Nah, ini dalam bentuk gharar tadi. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah penjual, dia harus memiliki barang atau memiliki hak untuk menjualkan barang tersebut. Ini baik offline ataupun online. Jadi seorang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi ma laisa indak." Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki atau yang tidak engkau miliki. Terkadang orang jual karena sekarang mudahnya mencari foto, mudahnya untuk menjual barang, karena tahu barang ini lagi booming, lagi ngetren, lagi banyak dicari, akhirnya ya iseng-iseng cari gambar yang bagus, kemudian dipajang di statusnya, entah Facebook, entah WhatsApp, Instagram dan yang lainnya, dijual barang sekian, padahal dia belum memilikinya. Bahkan lebih parahnya lagi, terkadang dia pun belum memiliki akad sama sekali dengan suppliernya, dengan produsennya. Terkadang itu orang jual itu, yang jual online, dia tahu temennya itu jual barang A misalkan, atau misalkan baju A, baju, dia tanya kepada penjualnya tadi, ini harganya berapa? Oh, harganya 100.000. Cuma tanya saja, harganya 100.000. Stoknya banyak apa tidak? Oh, banyak, ini stoknya masih banyak. Cuma sebatas tanya seperti itu saja. Setelah itu tinggal di screenshot atau diambil fotonya, tiba-tiba dipasang di statusnya yang tanya tadi. Dijual baju dengan ciri-ciri seperti ini, spesifikasinya seperti ini, harga 110.000 misalkan. Maka di sini adalah jual beli yang diharamkan. Dia menjual barang yang belum dimilikinya. Jangankan izin saja tidak ada, perwakilan juga tidak, memiliki barangnya juga tidak ada. Dan dia seolah-olah sudah menjual. Dan ini sangat banyak kejadian seperti ini. Atau ini mumpung ingat yang tadi itu masalah gharar. Terkadang orang itu menjual barang, foto yang ditampilkan itu adalah foto milik orang lain, bukan produknya sendiri. Nah, maka ini juga tidak diperbolehkan. Biasanya kalau ada barang bagus, barang produk yang baru, merek terkenal, kemudian dijual laris. Lalu kemudian banyak produsen-produsen KW, barang yang KW, dengan model yang sama persis, tentu kualitas yang sangat berbeda. Tapi ketika jual barang KW, yang dipajang adalah barang yang asli. Maka ini adalah penipuan juga. Maka ini juga dilarang. Samping tidak jelas gharar tadi, dia sengaja menipu para calon pembelinya tadi. Nah, lalu kemudian dalam jual beli online, otomatis transaksi itu dilakukan secara online. Maksudnya tidak mungkin kedua barang atau barang dan juga biaya itu dibayarkan secara bersamaan atau diserah terimakan secara bersamaan. Itu tidak mungkin, karena pasti harus dikirim terlebih dahulu untuk barangnya. Kalau uang mungkin bisa ditransfer, akan tapi kalau barangnya tidak mungkin.
Berarti di sini kita harus memahami bahwa barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang boleh ditunda, bukan barang yang harus dibayar secara tunai. Maksudnya apa? Kita mengetahui bahwasanya dalam transaksi jual beli ada beberapa produk, beberapa komoditi yang harus dibayarkan secara tunai ketika transaksi jual beli, atau yang biasa kita sebut dengan komoditi ribawi. 6 komoditi ribawi: emas, perak, gandum. Dengan gandum ada 2 macam, kemudian kurma dan juga garam. 6 produk ini dan segala sesuatu yang bisa dikiaskan dengan 6 produk ini, maka apabila transaksinya dalam satu jenis, maka harus disyaratkan 2 syarat, yaitu sawaan bisawaid atau mithlan bimithlin dan yadan biyadin. Harus sama persis jumlahnya, nominalnya, beratnya. Dan yang kedua harus diserahkan secara tunai atau secara langsung. Emas dengan emas, kalau tukar menukar harus langsung, harus kontan, harus sama beratnya, gramnya itu harus sama. Begitu pula dengan perak, begitu pula dengan beras dengan beras. Maka kalau terjadi barter beras dengan beras, maka harus secara tunai dan beratnya harus sama. Rupiah dengan rupiah. Lalu bagaimana rupiah dengan dolar? Nah, kalau rupiah dengan dolar itu masih memiliki hubungan yang sama, yaitu ilahnya sama-sama mata uang. Jadi dari ke-6 tadi itu dibagi menjadi 2. 2 itu karena mata uang, emas dan peraknya itu sendiri, ataupun zat dari sisi zatnya atau dari sisi kegunaannya, yaitu mata uang. Dan yang keempat itu dari sisi makanan pokok yang bisa disimpan. Emas dan perak, kalau jual emas dengan perak, artinya kita beli perak dengan bayar emas, tukar menukar emas dengan perak, maka syaratnya harus tunai, langsung, tidak boleh dengan ditunda. Boleh beratnya beda karena jenisnya sudah berbeda, beratnya boleh beda, tapi syaratnya tetap harus kontan. Begitu pula emas dengan rupiah, berarti kan jenisnya sudah beda, tapi sama-sama mata uang. Emas dengan rupiah maka disyaratkan harus dengan tunai. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan dolar sama-sama mata uang, berarti tukar menukar itu tidak bisa dilakukan secara online, melainkan harus secara tunai. Maka dari sini barang yang bisa diperjualbelikan secara online itu bukan komoditi ribawi tadi, bukan mata uang atau bukan emas atau bukan perak. Tapi kalau rupiah dengan ini yang beda tadi, rupiah dengan beras, maka ini nggak ada syarat sama sekali. Rupiah dengan beras tidak ada syarat, boleh tunai, boleh tidak sama, karena ilahnya sudah berbeda. Maka kalau kita jual beli online, beli beras online masih diperbolehkan karena ilahnya sudah berbeda. Kalau beli emas bagaimana? Terus terang di sini para ulama berselisih pendapat, namun yang kuat adalah jual beli online tetap tidak diperbolehkan, jual beli emas tidak diperbolehkan. Karena ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan karena emas yang dibeli saat ini itu bukan mata uang. Bukan mata uang, karena nggak ada kita jual beli pakai emas, nggak ada, pakai dinar, pakai dirham nggak ada. Kita menyimpan emas, kemudian beli beras pakai emas, nggak ada. Kita beli baju pakai emas, nggak ada. Dan ini tidak diakui dari pemerintah
manapun untuk saat ini bahwasanya emas ini sebagai alat pembayaran, tidak ada. Namun wallahu alam bahwasanya emas ini diharamkan pertama karena emasnya, yang kedua karena ilahnya tadi, karena mata uang. Nah, jadi kalau kita membeli emas, apalagi sekarang di marketplace sangat banyak ya. Jadi ada yang ingin membeli emas, kemudian dia transfer emasnya, apakah datang seketika itu juga tidak. Minimal 1 jam lah, misalkan, karena harus pakai kurir misalkan, atau diantar, dikirim pakai ekspedisi. Berarti bisa jadi 1 hari, bisa jadi 2 hari. Kalau terjadi jeda waktu seperti ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai tunai. Berarti tidak bisa dikatakan sebagai tunai. Kalau tidak bisa dikatakan sebagai tunai karena ada jeda, maka tidak diperbolehkan. Berarti ini juga berlaku misalkan sudah beli falas, mata uang asing, kita beli dolar, beli rupiah dengan cara online, tukar menukar, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya, apakah ada khiyar dalam jual beli online? Apa itu khiyar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Yaitu antara penjual dan pembeli, al-bai'an artinya penjual dan pembeli, bil khiyar memiliki hak khiyar, hak untuk mengcancel, hak untuk membatalkan transaksi jual beli, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah. Maksudnya apa? Jadi jual beli ini kan sebenarnya akadnya kan akad lazim. Apa itu akad lazim? Ini setiap istilah agak melebar ya, memang agak melebar. Jadi apa itu yang dinamakan dengan akad lazim? Akad yang mana kedua belah pihak kalau sudah terjadi akad tidak boleh membatalkan kecuali dengan izin pihak lain. Akad lazim artinya sudah sah jual beli. Artinya penyesalan itu sudah tidak berlaku kalau itu akad lazim dan akadnya sudah selesai. Kayak misalkan saya baru pergi ke konter teman, beli HP, kemudian sampai rumah, kemudian kok nyesal, kenapa ya saya tadi kok beli HP, padahal saya nggak terlalu butuh, padahal saya justru butuh uang untuk bayar SPP misalkan, atau anak pas sakit. Wah, saya kembalikan aja, maaf saya nggak jadi beli. Nah, berarti saya ingin membatalkan jual beli tadi. Maka secara hukum asal pembeli tadi tidak harus untuk menerima pembatalan saya. Karena tadi jual beli sudah sah, akadnya sudah terjadi. Ya meskipun kalau dia nerima itu lebih baik. Tapi hukum asalnya penjual tadi tidak wajib untuk menuruti keinginan dari pembeli. Dan pembeli saya tadi tidak boleh memaksa, saya nggak jadi beli. Karena ternyata saya tidak butuh. Cepat kembalikan uang saya. Saya nggak jadi, ini HP-nya pun masih bagus, belum saya apa-apakan. Saya nggak boleh maksa seperti itu, karena akad tadi sudah terjadi. Akan tapi syariat memberikan kesempatan boleh membatalkan ini dengan syarat malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Meskipun akadnya sudah selesai, sudah terjadi serah terima, nota sudah diberikan, kuit atau kwitansi sudah diberikan, barangnya pun juga sudah diserahkan, boleh membatalkan dengan syarat belum berpisah. Para ulama biasa menyebut dengan khiyar majlis. Namun sebenarnya yang tepatnya itu belum berpisah. Meskipun majlisnya bisa jadi berbeda. Jadi misalkan saya datang ke toko tadi, datang ke toko beli HP, ke counter beli HP. Saya sudah bayar, sudah dibuatkan nota. Nota sudah saya ambil, HP-nya pun juga sudah saya ambil.
Tapi saya masih ngelihat barang-barang yang lainnya. Wah, ternyata kok saya minat yang HP yang satunya lagi. Ini tidak jadi saya beli. Saya mengatakan demikian kepada penjual. Maka penjual harus menerima permintaan dari pembeli tadi. Karena secara syariat pembeli tadi masih memiliki hak untuk membatalkan. Karena belum berpisah. Masih berada di dalam majelis. Atau mungkin sudah pergi meninggalkan masjid, tapi perginya bareng sama penjualnya tadi, karena yang jual itu teman saya. Habis beli, ya kita jalan-jalan dulu yuk, bareng mampir ke warung, makan terlebih dahulu, kemudian jalan-jalan lagi ke masjid taklim misalkan, kemudian pulangnya pun juga bareng terus. Meskipun itu 1 jam, 2 jam, tapi bareng terus, berduaan terus. Maka khiyar ini masih berlaku. Artinya sama-sama masih memiliki hak untuk membatalkan. Dan keinginan untuk membatalkan ini bisa dari pembeli atau juga bisa dari penjual. Ya kadang penjualnya yang menyesal. Afan, saya nggak jadi jual karena saya kok eman mau menjual HP ini. Saya masih butuh. Maaf, saya belum bisa untuk beli baru, jadi HP-nya mau saya ambil lagi. Selama masih bertemu tadi, maka masih memiliki hak khiyar. Intinya pada bertemunya. Masih dalam satu majelis. Masih terus ketemu. Nah, sekarang masalahnya jual beli online, majelisnya di mana? Kapan seorang penjual, kapan seorang pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli? Ketemu saja nggak pernah. Jangankan kok ketemu. Tahu penjualnya saja nggak tahu. Artinya ya namanya online, nggak tahu siapa yang jual, pokoknya ada namanya di situ, pengen beli. Nah, kapan di sini terjadinya khiyar? Terjadinya khiyar adalah selama ya macam-macam, nanti tergantung apa marketplace yang digunakan, bagaimana tergantung juga cara transaksinya ya. Namun umumnya khiyar itu diberikan ketika si pembeli sudah mentransfer, itu umumnya. Atau ada juga yang memberikan batasan itu 1 hari, bisa di-keep 1 hari misalkan, atau setelah selesai percakapan, setelah selesai telepon misalkan, ya nanti saya transfer. Tapi umumnya itu pada transfer. Tapi kan sebelum transfer biasanya ada jeda. Maka setelah telepon itu atau setelah chatting, maka itu sudah tidak ada dan sudah menutup pembicaraan, maka itu khiyarnya sudah selesai. Tapi yang paling banyak adalah ketika sudah transfer, maka sudah selesai khiyarnya. Jadi kalau misalkan saya beli online kepada si A, barangnya gini sudah cocok, sudah tahu, dan saya sudah transfer. Maka ketika saya sudah transfer dan barangnya mau dikirim, maka akadnya itu sudah selesai. Saya sudah transfer, maka tidak boleh saya menuntut. Saya nggak jadi beli. Uangnya tolong dikembalikan. Nggak boleh maksa. Di sini pengertiannya itu nggak boleh maksa. Tapi kalau misalkan pembelinya, ya kasihan, pembelinya tidak apa-apa lah, saya juga nggak merasa dirugikan karena toh yang mau beli juga masih ada. Oh ya nggak apa-apa, nanti saya transfer ulang untuk uangnya. Makanya tidak masalah, itu lebih baik. Itu penjual berarti dia lapang dada dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia mengatakan mau nggak bisa, uang sudah masuk dan ini sudah saya transfer ke orang lain lagi untuk beli barang, maka ya si pembeli tadi, saya tadi, ya sudah harus pasrah karena masa khiyarnya itu sudah tidak ada. Namun ada beberapa marketplace yang masih memberikan khiyar itu selama barangnya belum dikirim. Jadi kalau kita transaksinya lewat marketplace, itu kan kita transfernya itu bukan kepada penjual, tapi kepada marketplace, yang perusahaan marketplace tadi. Kita transfer ke marketplace, kemudian marketplace melaporkan kepada penjual,
Kalau sudah ditransfer lalu penjual mengirimkan barang, setelah barang sampai kepada pembeli, baru marketplace ini menyerahkan uang kita tadi kepada penjual. Biasanya kan seperti itu. Dan umumnya memang kalau kita sudah transfer nggak bisa ditarik. Tapi ada beberapa marketplace yang memberikan pilihan. Ketika uang kita sudah ditransfer, selama barangnya itu belum dikirimkan oleh penjual, kita masih bisa membatalkan transaksi jual beli. Berarti itu juga khiyar. Berarti masih ada pilihan bagi kita untuk membatalkan selama barangnya belum dikirimkan oleh penjual. Dan ini juga boleh-boleh saja dan sah-sah saja menurut syariat kita membatalkan transaksi jual beli tadi meskipun kita sudah transfer. Namun ya biasanya kendalanya kadang kita pengen refund tadi uangnya lama biasanya. Ya ada yang cepat, itu tergantung kebijakan dari marketplace. Tapi intinya itu boleh-boleh saja. Nah, jadi khiyar itu terjadi kalau sudah ada serah terima atau minimal sudah ada pembayaran. Jadi orang yang sudah transaksi jual beli itu saja masih diberikan kesempatan untuk cancel, untuk membatalkan jual beli. Apalagi kalau belum terjadi transaksi jual beli, masih nawar, insya Allah saya beli. Oh, ini barangnya apa, speknya, kurangannya apa, kelebihannya apa, insya Allah besok saya transfer. Besok saya transfer. Qadarullah sorenya itu ada kebutuhan mendesak. Uang yang sudah disiapkan untuk transfer kemudian digunakan untuk hal yang mendesak yang lainnya tadi. Lalu kemudian bilang kepada penjual, "Afwan, Nana nggak jadi beli, nggak jadi transfer besok karena uangnya ini mau saya pakai untuk keperluan lain." Nah, biasanya apa yang terjadi? Biasanya terjadi besok penjual sudah nulis status, si fulan suka PHP misalkan. Si fulan cuma janji beli aja ternyata nggak jadi. Maka ini secara syar'i tidak patut bagi penjual untuk melakukan hal demikian. Memang dia pengen beli, tapi karena ada hajat yang lainnya, secara syar'i tidak masalah. Secara syar'i tidak ada masalah selama dia memang tidak ingin mempermainkan penjual ya, selama dia tidak ingin tidak ingin ngeprank, tidak ingin iseng kepada penjual, ya nggak masalah. Dia memang ada kebutuhan yang lainnya, maka tidak boleh mengatakan, "Oh ini PHP saya blacklist, nggak boleh beli lagi." Ya, apalagi dia tadi belum membeli, masih mau membeli, janji membeli. Jadi janji dalam membeli boleh diingkari. Ini kan bukan masalah boleh diingkari apa tidak. Kalau memang dia tidak jadi beli karena ada alasan syar'i, ya kita tidak boleh memaksa. Ini juga berlaku sebaliknya. Jadi berlaku sebaliknya. Kalau penjual yang ternyata mengcancel, artinya maaf nggak jadi saya jual, padahal kita sudah senang barangnya, ya insya Allah besok saya beli, saya bawa uangnya. Lagi nyiapkan uang, besoknya datang kepada penjual. Ini uangnya untuk barang yang kemarin saya tawar. Ternyata penjual mengatakan, "Maaf ini nggak jadi saya beli, nggak jadi saya jual, karena ternyata anak saya butuh." Maka kalau dalam hal seperti ini penjual pun juga nggak boleh disalahkan, karena akad saja belum terjadi. Akad yang sudah terjadi saja tadi boleh dibatalkan selama dalam majelis, apalagi ini belum terjadi akad sama sekali. Maka ini tidak diperbolehkan bagi pembeli tadi, calon pembeli tadi, untuk memaksa penjual untuk menjualnya tadi. Jadi selama tadi cancel tadi disebabkan karena ya berasal dari pribadi ya, karena ingin ada keperluan yang lainnya. Tapi kalau misalkan dia sudah deal harga tinggal mau dibayar, ternyata pembeli itu ditawari oleh penjual lain dengan harga yang lebih murah,
maka ini yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana penjual dia mengcancel penjualan kepada si A karena si B datang ingin membeli dengan harga yang lebih mahal. Ini si B datang, ini harganya berapa HP-nya? Oh, ini sudah ditawar oleh si A kemarin 1.500.000. Ya tinggal bayar saja. Mau datang insya Allah besok. Sudah saya beli aja 2 juta sekarang daripada nunggu besok. Maka si penjual tadi nggak boleh mengcancel kepada si A hanya gara-gara dia sudah mendapatkan tawaran yang lebih tinggi dari si B tadi. Jadi ini kan tergantung dengan niatnya, tergantung dengan maksudnya. Meskipun mungkin faktanya kedua-duanya sama-sama membatalkan. Namun faktor apa yang menyebabkan dia membatalkan? Itulah yang menjadikan perbedaan adanya dua hukum tadi. Jadi sekali lagi masalah PHP itu dalam jual beli secara syar'i itu tidak ada, karena memang boleh-boleh saja seseorang untuk mengcancel niat membeli ya. Karena kalau PHP kan yang di-cancel kan masih niatnya, bukan akad jual belinya. Tapi kalau akadnya saja diperbolehkan, apalagi hanya niat tadi. Tapi itu yang berkaitan dengan jual beli tadi, yaitu untuk mengcancel. Jadi khiyar itu masih ada. Lalu kemudian dalam akad jual beli online khususnya, yang biasa terjadi masalah yang lain adalah ketika terjadi kerusakan dalam pengiriman. Jadi biasanya ini yang menjadi masalah juga. Dalam jual beli, hukum asal barang selama belum sampai ke tangan pembeli itu menjadi tanggung jawab penjual. Sebelum ada serah terima dengan pembeli, maka segala resiko yang ada pada barang tersebut menjadi tanggung jawab dari penjual. Contoh misalkan jual belinya masih dua belah pihak. Saya membeli produk dari si A. Saya membeli barang atau produk dari si A. Misalkan dia di rumah, misalkan janjian di tempat ini misalkan. Pas saya nelpon kepada si A. Nanti kalau antum ke tempat ini saya sekalian beli baju misalkan, baju gamis. Oh ya, uangnya transfer dulu atau nanti? Misalkan udah saya transfer dulu aja biar enak. Uangnya sudah saya transfer, sudah masuk ke rekening si A tadi. Nah, si A ini ngantar barang ke tempat saya. Qadarullah di tengah jalan barang tersebut dicopet oleh orang lain, dicuri oleh orang lain, atau jatuh misalkan, atau keadaan yang lainnya yang menjadikan barang tadi menjadi rusak. Lalu sini lagi, Afan tadi itu sudah saya bawa, sudah saya taruh di dalam tas, qadarullah di jalan itu kecopet atau dicuri oleh orang lain. Jadi ya Afan, terus ya kan ya diambil orang lain, ya gimana lagi? Kan saya sudah bayar. Loh, bayar itu kan sudah jadi milik saya misalkan, milik penjual tadi. Maka di sini tidak diperbolehkan karena dia belum bisa menyerahkan. Jadi tanggung jawab dia harus, penjualnya tadi harus membawakan barang yang sejenis dengan yang sudah dibeli. Kalau tidak bisa, maka uangnya harus segera dikembalikan. Meskipun tadi sudah transfer, berarti harus ditransfer balik karena tanggung jawab masih menjadi milik atau tanggungan dari penjual.
Begitu pula apabila transaksi dilakukan secara online. Online biasanya penjual menggunakan jasa pengiriman, entah itu kurir, entah itu ekspedisi. Kalau terjadi resiko pada pengiriman ini, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menanggung resiko? Maka kita harus mengetahui posisi dari kurir tadi itu sebagai apa? Kenapa dia bisa membawa barang tadi? Maka umumnya kurir itu adalah menjadi wakil dari penjual. Jadi kurir itu adalah wakil dari penjual. Maka ketika terjadi resiko di perjalanan dan yang lainnya, ketika dalam proses pengiriman, maka resiko yang harus nanggung adalah penjual. Jadi barangnya nggak sampai salah alamat atau keadaan-keadaan yang lainnya. Maka pembeli boleh menuntut kepada penjual, minta barang barulah, minta dikirim ulang lah, atau seterusnya. Kalau nggak bisa mendatangkan barang yang sama, berarti penjual juga harus mengirimkan uang kembali kepada pembeli. Kecuali di sini kalau kurirnya tadi, pengiriman barang tadi menjadi wakil dari pembeli, ya bisa jadi. Jadi penjual ini tidak menyediakan jasa kiriman. Pokoknya saya jual, yang mau beli silahkan ngambil. Kalau nggak mau ngambil sendiri nggak usah beli di saya. Kalau mau pakai jasa kurir, cari jasa kurir sendiri. Ini boleh-boleh saja penjual mengatakan demikian. Sehingga kalau sekarang misalkan si pembeli yang cari jasa kirim, misalkan ojek online, ngirim ojek online untuk mengambil barang di penjual. Qadarullah di jalanan, karena yang diambil makanan misalkan, lalu kemudian qadarullah ojek online ini menjatuhkan makanan. Makanan kalau sudah jatuh ya umumnya nggak bisa dimakan misalkan, atau tambah rusak. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, selama ojek online tadi tidak ceroboh, maka pada asalnya ojek online tidak bertanggung jawab. Contoh, dia naik motornya itu ya sudah normal standar, pelan-pelan, ya mentaati rambu-rambu. Qadarullah ditabrak oleh orang lain sehingga jatuh, makanannya juga jatuh. Maka di sini pihak ojek online tidak bertanggung jawab. Ya karena dia hanya amanah. Selama dia tidak teledor, maka dia tidak wajib mengganti. Ya pembelinya tadi ya juga harus lapang dari, ya namanya dia memberikan amanah, dan yang diberikan amanah tidak sengaja. Tapi kalau pihak online-nya tadi, driver online-nya tadi, dia tahu itu adalah makanan, tapi bawanya sembarangan, sudah tahu berat, isinya banyak, hanya dicantolkan saja, tidak, kreseknya pun juga tidak didobeli misalkan. Kemudian hanya dipegang pakai tangan kanan megang setir, tangan kiri itu buat megang makanan, padahal bisa dicantolkan. Sehingga dia tidak hati-hati, akhirnya dia jatuh. Maka dia kewajiban untuk mengganti kepada pembeli tadi. Ya meskipun di sini kadang antara kesengajaan tidak kesengajaan terkadang sulit untuk diketahui. Ya bisa jadi terkadang itu karena sengaja teledor tapi ngakunya nggak sengaja. Ya ini nanti masuk ke dalam pembahasan yang lainnya. Tapi intinya kalau drivernya tadi itu teledor, lalai, dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak teledor, sudah berusaha, namun qadarullah ada tabrakan ataupun yang lainnya, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Lalu bagaimana dengan pembeli? Dia sudah bayar, makanannya ternyata rusak, yaitu resiko dia.
Karena dia yang mengirim driver online tadi, sedangkan driver online otomatis menjadi wakilnya. Berarti dia juga harus siap menerima resiko tersebut. Jadi kurir itu dia bisa menjadi wakil pembeli, bisa menjadi wakil dari penjual. Ini ya perlu ditegaskan sejak awal ya, meskipun kadang luput dalam pemikiran penjual ataupun pembeli. Yang penting dikirim di ojek online misalkan. Nah, siapa yang ngirim ini sebenarnya konsekuensinya itu ada tadi. Jadi perlu diketahui juga. Karena yang paling penting dalam jual beli online itu mengetahui konsekuensi yang terjadi ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi perselisihan, itu siapa yang harus bertanggung jawab dan seterusnya. Lalu kemudian yang harus diketahui, yang ini sebenarnya pembahasan yang cukup agak panjang, yaitu masalah dropship ya. Ini memang ramai dalam media sosial untuk masalah dropship, antara yang menghalalkan dan antara yang tidak memperbolehkan. Namun secara umum dropshipper kita harus mengetahui posisi dia sebagai apa. Apakah dropshipper ini dia memposisikan dirinya sebagai penjual atau memposisikan dirinya itu sebagai marketer atau sebagai calo saja, sebagai wasilah saja. Jadi dropshipping ada yang halal, ada yang tidak. Yang pertama, yang jelas tidak diperbolehkan adalah apabila dropshipper tadi hanya comot-comot saja. Itu jelas tidak diperbolehkan. Ternyata banyak yang seperti itu. Dia ngambil foto, gambar produk dari milik orang lain tanpa izin, meskipun dia tuh yakin bahwasanya barang itu banyak, tapi dia yang penting itu dia memajangnya, kemudian dia seolah-olah seperti seorang penjual, kemudian mengatakan jual barang demikian. Ternyata ketika transfer, yang ngirimnya dari, dia pun membeli dari produsen tadi, minta dikirimkan langsung. Ini jelas tidak diperbolehkan karena dia tadi tidak ada kesepakatan, dan juga dia bukan sebagai seorang wakil. Maka jelas itu masuk ke dalam sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Itu dropshipper yang haram. Kemudian bagaimana dengan dropship yang lainnya? Dropshipping yang lainnya, dia itu berperan sebagai marketer atau sebagai wakil atau sebagai agen. Artinya dia hanya menjualkan produk tertentu, supplier tertentu, produsen tertentu, kemudian dia izin mengambil gambarnya dan ingin menjualkannya. Maka kalau dia itu fungsinya sebagai marketer atau sebagai agen atau sebagai calo di sini, yang disebut calo biasanya identik dengan yang negatif, tapi ini sebagai makelarnya, ya boleh-boleh saja. Yang penting dia menyampaikan kepada pembeli bahwasanya dia itu bukan pemilik barang. Dia hanya menawarkan barang orang lain, dan nanti yang mengirimkan adalah orang lain. Ini yang harus dijelaskan. Karena biasanya dropshipper itu nggak punya barang, tapi menampakkan seolah-olah dirinya punya barang. Contoh misalkan dia pajang gambar di status, ready, barang ABC, D dan seterusnya. Temennya lihat,
atau tetangganya ngelihat, oh jual baju ini ya, harganya berapa? 100 ribu. Oh ya, ready. Ya sudah, sore ini saya datang. Padahal tadi yang ready barangnya ada di Jakarta. Maksud saya itu barangnya ready-nya di Jakarta. Ini kan ya kayak penipuan juga. Dia mengatakan barang, padahal si pembeli tadi mengatakan sore nanti saya mau lihat barangnya di rumah. Ya maaf, baru jelaskan. Ternyata dia itu hanya sebagai dropshipper saja. Dia nggak punya barang sama sekali. Ada juga kadang sudah sama-sama satu gang, ini harganya berapa? Harganya 100 ribu, ongkirnya 10 ribu loh. Wong tetanggaan kok pakai ongkir. Nah, ternyata masih dikirim dari Sidoarjo. Ya ini kan berarti dia menjual barang yang bukan miliknya, belum menjadi miliknya. Atau dia itu mengatakan sebagai pemilik barang, sedangkan dia itu sebenarnya belum memiliki barangnya. Lalu kemudian dropshipping ini juga akan banyak bermasalah itu kembali kepada pengiriman sebelumnya. Karena namanya dropshipping akan melibatkan 3 pihak minimal. Yang pertama konsumen, pembeli, kedua dropshipper, yang ketiga adalah produsen atau supplier. Biasanya, yaitu teknisnya, dropshipper di sini memajang foto, konsumen beli atau nawar, transaksi dengan dropshipper. Konsumen transfer kepada dropshipper. Dropshipper kemudian transfer kepada supplier atau produsen. Baru produsen mengirim barang kepada konsumen. Nah, yang sering menjadi masalah adalah ketika terjadi resiko dalam pengiriman, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang jarang disepakati antara dropshipper tadi. Karena status tanggung jawab penanggung resiko ini siapa? Ini yang akhirnya menjadi masalah. Kalau tadi kan kalau dua belah pihak, barang selama belum sampai kepada pembeli menjadi tanggung jawab dari penjual. Nah, sekarang ketika dalam skema dropshipping itu kan 3 pihak atau penjualnya 2, antara penjual dropshippernya dengan suppliernya atau produsennya. Ini siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Ini bisa diketahui apa kedudukan 2 orang ini, statusnya sebagai apa. Kalau si dropshipper statusnya sebagai agen, sebagai perwakilan dari produsen, maka produsen inilah yang akan bertanggung jawab segala resiko. Kan kadang juga produsen itu banyak yang membuka sistem dropshipping. Boleh orang dropshipping menjadi dropshipper. Nanti barang kami ngirim, Anda cuma menawarkan barang, nanti kami yang ngirimkan, resiko kami yang nanggung. Itu biasanya kalau dropshippernya itu memang sebagai wakil, sebagai agen, sebagai marketer dari supplier. Ada kalanya dropshipper ini bertindak sebagai penjual. Sebenarnya dialah yang bertindak sebagai penjual, namun mencarikan barang kepada produsen, supplier dan menyuruhnya untuk mengirimkan. Sedangkan resiko berarti ditanggung oleh dropshipper tadi. Ini pendekatan pada dropshipping seperti akad salam. Di sini nggak kita jelaskan akad salam secara detail. Akad salamnya dari mana? Ini diantara pola dropshipping yang bisa dilakukan ya. Jadi dropshipper memperlakukan akad salam kepada konsumen. Contohnya misalkan
ketika menjual barang, dia tidak mengatakan menjual barang, tapi siap mencarikan barang. Karena kan jual beli salam itu intinya adalah mencarikan barang untuk konsumen atau untuk pembeli, dengan syarat pembeli bayar tunai di awal. Lalu kemudian penjual ini mencari barang dari mana saja yang sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh konsumen dalam sifat tertentu, dalam waktu yang sudah disepakati tadi. Bagaimana kita mempraktekkan akad salam pada dropshipping? Berarti dropshipper itu menawarkan mencarikan barang dengan sifat-sifat tertentu, atau kadang mungkin dikasih contoh gambar. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi kalau salam itu apa yang diberikan itu hanya sebagai contoh, sebagai sampel saja, bukan barang itunya. Tapi sebagai contoh bisa mencarikan barang A. Kalau baju misalkan panjang sekian, ukurannya sekian, kemudian warnanya sekian, dan ini belum menjual barang. Ketika akad salam berarti konsumen membayar terlebih dahulu. Ketika sudah transfer, baru dropshipper di sini yang sebenarnya dia penjual atau siap mencarikan barang, dia mencarikan barang dari mana saja. Bisa jadi di supplier A, bisa jadi di supplier B, pokoknya yang sesuai dengan tadi. Nah, berarti di situ dia statusnya sebagai penjual yang siap mencarikan barangnya. Ya lebih amannya produsennya itu yang bisa dijangkau secara langsung, bisa dilihat barangnya. Jangan sampai apa yang akan dikirimkan oleh supplier itu belum diketahui oleh dropshippernya. Megang barangnya saja nggak pernah, tahu barangnya saja tidak pernah. Maka itu jelas nanti dikhawatir ada jahalah di situ, atau di situ dia belum mengetahui barang yang akan dijualnya. Maka kalau melakukan demikian tadi untuk salamnya, berarti nanti produsennya itu sebagai perwakilan akhirnya. Kalau jadi akad salam tadi, jadi penjual aslinya, dropshippernya, produsennya atau suppliernya itu sebagai wakil dari dropshipper untuk mengirimkan barangnya. Maka itu juga diperbolehkan. Ya tentu ini memang asatidah kita sendiri ya berselisih dalam masalah ini. Namun intinya dropshipping atau dropshippernya harus menjelaskan status dia itu sebagai apa kepada, baik itu kepada penjual aslinya, kepada produsennya, kepada suppliernya, atau kepada konsumen. Dia juga harus menjelaskan bahwasanya kalau dia itu tidak menguasai barangnya, tidak memiliki barang yang dijualnya tadi. Ini yang berkaitan dengan dropshipping yang memang sering bertambah ya untuk akad-akad yang terjadi di dalamnya. Mungkin itu diantara yang dapat kita sampaikan. Ditambah lagi atau pertanyaan? Kita coba beberapa pertanyaan aja ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, kalau kita sebagai wakil penjual kue dengan sistem pre-order,
kita pesan ke pembuat kue sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk kita sebagai wakil. Apakah boleh kita bayar dulu dengan uang kita ketika ambil barang saat ready? Ya mungkin ini seperti reseller ya. Jadi kita menawarkan kepada orang lain, makanan atau kue dari produsen. Nah, pre-order atau sistem PO berarti ini kan menjual barang yang belum ada dan kita berusaha untuk mengadakan. Untuk PO membuat pesanan ini ada dua macam, nanti bisa masuk ke dalam PO barang yang harus dibuat, berarti itu masuk ke dalam istisna, atau PO buat pengadaan barang-barang yang sebenarnya sudah ada di produsen di toko-toko, tapi kita akan mengadakannya. Kalau PO di sini adalah barang yang harus dibuat terlebih dahulu, baik itu makanan atau kadang pakaian yang harus dijahitkan. Bukan pakaian yang harus diambilkan di supplier, tapi harus dibuatkan. Bahkan seperti rumah juga yang harus dibuatkan terlebih dahulu. Maka boleh kita membayarkan terlebih dahulu, membayar DP terlebih dahulu, atau bahkan tanpa DP juga diperbolehkan, atau bayar lunas pun juga diperbolehkan. Apalagi kalau makanan ini lebih simpel, jadi kita boleh menjual barang tersebut dengan cara PO dan membayar sebagian atau membayar sistem DP tadi. Wallahu alam. Berikutnya, bagaimana apabila seorang muslim ingin berdagang tetapi belum mempunyai modal? Maka bagaimana solusinya? Orang nggak punya modal, pengen usaha. Ya banyak. Di antaranya ini ya ada pembahas khusus ya, bagaimana kita berusaha berdagang tapi tanpa punya modal. Namun kita jelaskan secara ringkas saja. Yang pertama, dia bisa pinjam uang. Pinjam uang dengan saudaranya, keluarganya, temannya yang kira-kira punya uang lebih dan enggak pakai bunga. Misalkan pinjam ke saudaranya atau orang kaya, saya pinjam uang 10 juta buat modal usaha, boleh apa tidak? Oh boleh. Akadnya pinjam. Berarti kalau akadnya pinjam ya berarti ngembalikannya juga harus sama. Pinjam 10 juta, maka nanti ngembalikannya juga 10 juta. Ini fleksibel. Kalau kita untung, ya untungnya milik kita, murni milik kita. Kalau kita rugi, kita tetap punya utang. Ini resikonya. Jadi kalau usaha kita rugi berarti ya kita nanti harus berusaha untuk mencari uang lagi untuk membayar utang tadi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang menjual aset yang kita miliki kalau kita punya. Pengen usaha, jual rumah dulu. Nah, kalau rumah nanti malah nggak punya rumah, atau jual motor terlebih dahulu, jual mobil terlebih dahulu. Punya mobil bagus, dijual, cari yang biasa, yang penting punya mobil, uang sisanya dibuat modal, maka itu bisa. Kemudian cara yang ketiga, kita membeli alat produk yang kita jual dengan cara nyicil atau bayar belakang. Kita kerjasama dengan produsen atau kerjasama dengan teman yang punya banyak produk. Afan, saya pengen jualan tapi nggak punya modal. Saya pengen jualkan barang antum tapi nggak punya modal. Boleh nggak barang antum saya bawa, nanti bayarnya itu setelah laku, atau bayarnya 1 bulan lagi. Jadi ini saya beli, barang yang saya bawa, nanti saya bayar 1 bulan lagi.
Ini dia membeli kulaan barang dengan bayar tempo kepada penjualnya tadi untuk dijualkan. Atau dia tidak beli. Boleh nggak barangnya saya bawa saja. Saya bawakan untuk saya jualkan. Kemudian untungnya nanti ya kita bagi dua atau saya dikasih untung berapa terserah. Nanti barang yang tidak laku saya kembalikan. Beda yang pertama tadi beli barang di temannya tadi, tapi bayarnya tempo belakangan, tapi sudah dibeli. Kalau yang kedua tadi, dia hanya menjualkan. Hanya membawa barang temannya tadi, nanti kalau laku, ya uang yang disetorkan, dengan keuntungannya sudah disepakati, dan yang tidak laku dikembalikan. Karena itu barangnya statusnya masih milik temannya tadi. Maka ini juga di antara solusi. Solusi yang lainnya, pinjam kepada orang yang punya uang tapi dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Jadi dia sebagai pengusaha, dia sebagai pengelola uang, dan yang satunya sebagai sahibul mal, sebagai pemodal. Temannya hanya sebagai pemodal, ngasihkan uang, kemudian diputar dengan kesepakatan. Kalau ada keuntungan, nanti dibagi menjadi 2 dengan persentase. Entah itu 60 untuk pengelola, 40 untuk pemilik modal, atau 50-50 terserah sesuai dengan kesepakatan. Dan pembagian hasil ini dilihat dari hasil bersih, keuntungan bersih. Jadi persentasenya itu diambilkan dari keuntungan bersih, bukan diambilkan dari modal. Jadi kalau terjadi kerugian, maka pemilik modal juga merasakan kerugian, modalnya hilang. Tidak boleh menuntut kepada pengusaha tadi, pengelola usaha untuk mengembalikan seluruh modalnya. Kalau sejak awal itu tadi akadnya adalah mudharabah atau bagi hasil. Karena konsekuensi dari bagi hasil harus siap menerima bagi rugi juga. Yaitu diantara untuk mencari modal. Kalau gampangnya lagi ya ikut orang lain, bekerja di toko, ngelamar. Itu gaji memang kecil, potensi gaji kecil, ya meskipun bisa besar, tapi biasanya cuma kecil, tapi ada kepastian untuk mendapatkan gaji. Ya semua pasti ada kurang lebihnya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika kita menjualkan barang orang lain? Sebelumnya kita sudah coba dulu produknya dan memang enak, seperti makanan ini. Kemudian kita tawarkan ke teman-teman dengan 2 kondisi. 1, kita ambil untung sewajarnya dari produk tersebut dan kita bayar dahulu produk yang kita pesan. Baru setelah itu kita jual ke teman-teman yang pesan. 2, kita jual tanpa ambil untung, tapi kita hanya ambil untuk ongkos kirim saja yang kita bebankan kepada harga tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Ya boleh. Jadi kalau kita mengetahui ada teman kita yang jual makanan, kemudian kita tawarkan kepada teman-teman yang lainnya, kalau memang ini produk yang dibuat, maka ini lebih gampang sebenarnya, istisna tadi. Tapi kalau itu bukan produk yang harus dibuat terlebih dahulu, artinya makanan ini banyak tersebar, bahkan di supermarket pun ada, ya berarti kita membeli barang tersebut terlebih dahulu, itu lebih aman. Membelikan barang, kemudian kita menjualkan kepada teman-teman kita yang lainnya tadi dengan harga yang sudah kita naikkan, yang sewajarnya, maka itu juga diperbolehkan. Tanpa untung pun juga boleh. Berarti ini mau berbuat baik ya, tapi hanya ngambil untung dari ongkos saja. Tapi kalau mau satu tadi itu juga diperbolehkan. Jadi kita dari produknya itu juga kita ngambil untung, dari ongkosnya kita juga bisa ngambil untung. Misalkan kita tahu
kalau ngirim pakai ojek online 15.000. Karena kita kirim sendiri ya sudah 10.000 saja. Nah, berarti padahal ya kalau bensinnya enggak sampai 5.000 nilai bensinnya, maka kita juga diperbolehkan. Jadi dua-duanya pun bisa kita mengambil untung darinya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lain? Agak panjang itu. 6. Tapi untuk detailnya mungkin lain kali aja itu. Ya. Tapi ini ada pertanyaan, yaitu tentang hukum jual barang atau makanan dengan bayar seikhlasnya. Jadi ini memang yang sekarang ini lagi ngetren, jual makanan dengan bayar seikhlasnya. Jual barang dengan atau jual makanan dengan bayar seikhlasnya. Ini kan berarti nilai yang harus dibayarkan itu belum diketahui. Sedangkan syarat dari jual beli itu enggak ada gharar, tidak ada ketidakjelasan. Barangnya jelas, kemudian harganya itu pun juga harus jelas. Kalau misalkan barang atau makanan tadi dijual dengan harga seikhlasnya, berarti kan di sini mengandung ketidakjelasan. Maka bagaimana hukumnya? Ya kita harus mengetahui bahwasanya bayar seikhlasnya ini bisa ada dua keadaan. Kalau memang itu mengatakan bayar seikhlasnya itu di awal sebelum terjadinya akad, namun nanti akhirnya akan ada nilai yang disepakati, maka diperbolehkan. Contoh misalkan saya lagi ngobrol dengan teman, kemudian saya bilang, wah saya kok lagi butuh HP, ya second nggak apa-apa lah buat anak saya, karena ingin belajar daring sekarang belajarnya online, pengen beli HP, pokoknya bisa untuk online anak saya. Nah kebetulan teman saya tadi bilang, oh ini kebetulan saya juga lagi jual HP, lagi butuh uang. Maka saya tanya, loh harganya berapa? Ya harganya ya terserah lah. Ya biasanya sih ada yang segini tuh 1.500.000 misalkan. Tapi enggak apa-apa, mau bayar berapa saja. Mau bayar berapa saja terserah. Akhirnya ada tawar-menawar, sudah saya beli 500.000 saja ya. Atau misalnya saya beli 1 juta saja. Ini ketika terjadi transaksi, itu harganya sudah jelas. Meskipun tadi awalnya tidak jelas. Teman saya ketika menjual tadi sudah terserah lah. Ini sebenarnya juga sudah enggak saya pakai kok. Ini terserah antum mau bayar berapa. Ya sudah saya beli 1 juta. Karena sekalian bantu atau ya sebenarnya ini sudah juga hitungannya sudah diskon. Tapi ketika terjadi transaksi jual beli, ini sudah jelas harganya, yaitu 1 juta. Keadaan yang kedua, kalau tadi diperbolehkan. Keadaan yang kedua, yang biasa terjadi di tempat makan, ambil sepuasnya atau kadang secukupnya, bayar seikhlasnya. Nah, maka di sini tidak ada tawar-menawar, tidak ada penentuan harga sama sekali. Orang makan normalnya untuk yang standar misalkan 20.000. 20.000 dengan seikhlasnya bisa jadi ada yang 5.000, ada yang enggak bayar. Ada juga yang mungkin 100.000. Entah itu tujuannya untuk apa, uangnya akan diberikan kepada
janda, kepada anak yatim dan yang lainnya. Ya, jadi dia menjadikan suatu akad itu tidak jelas. Apalagi keikhlasan itu kaitannya adalah dengan hati, dengan ibadah. Sedangkan transaksi jual beli itu bukan hubungannya dengan keikhlasan. Yang penting adalah keridhaan. Ketika di situ ditulis bayar seikhlasnya, berarti pembanding dari makanan yang dia makan itu tadi belum ada. Dia harus bayar berapa, nilainya berapa, itu tidak ada. Maka di situ bagaimana solusinya? Ketika harus dia itu niat. Kalau niat bantu ya niat bantu. Sebenarnya yang ingin dibantu itu siapa? Apakah orang miskin, orang yang lewat, orang yang butuh? Ya sudah, kalau memang butuh, ingin bantu ya sudah dikasih saja makanan gratis. Baru di sana dikasih kotak infak nggak masalah. Kotak infak untuk anak yatim, tapi tidak digabungkan menjadi satu, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tapi dua akad yang berbeda. Itu nanti akan jelas. Memberikan makan ini ya ibadah, murni ibadah, gratis. Siapapun boleh makan, entah itu ojek, entah itu orang kaya, yang intinya nanti juga pengen nyumbang juga, tapi menyatakan itu adalah makanan gratis. Jadi di sini kita tidak perlu menggabungkan antara akad jual beli tadi dengan ibadah. Ini perlu meskipun kita tidak perlu menyalahkan atau bukan maksudnya itu adalah menjelek-jelekkan, tidak. Ini adalah masalah yang ya memang khilaf, artinya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Namun kalau dilihat dari takyif fikihnya tadi, yaitu penerapan hukum fikih dalam masalah ini, khususnya jual beli, itu tidak masuk ke dalam akad jual beli karena ketidakjelasan dari harga tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita kali ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.